Halo guys, kembali di sini saya Rizky Anes dari Fakultas Kehutanan, minat STI NIM 23864. Nah, di sini saya kembali untuk mengenalkan apa saja dari sensor drone itu sendiri. Di sini ada 8 sebetulnya, tapi saya akan menjelaskan 3 saja karena pasti bakal banyak durasinya dan sangat panjang. Jadi saya akan menjelaskan 3 bagian sensor itu dan kalian boleh mengeceknya sendiri di Google. Oke. Jadi di sini yang pertama adalah gyroscope. Nah, gyroscope ini kayak main PUBG gitu kan. Nah, sensor drone paling dasar ini, gyroscope murah dan cukup mendasar untuk diintegrasikan ke dalam drone mini yang bahkan murah. Terlepas dari prinsip-prinsip ilmiah yang sangat sederhana yang mengatur cara kerja gyroscope ini, mereka masih merupakan alat yang sangat penting yang digunakan untuk navigasi di pesawat kelas atas dan pesawat ulang-aling. Gyroscope bekerja berdasarkan prinsip kekalan momentum sudut. Sederhananya, gyroscope terdiri dari cakram berputar yang dipasang pada bingkai. Nah, saat disk berputar, sumbu rotasinya tetap pada tempatnya, terlepas dari kemiringan atau rotasi bingkai tempatnya dipasang. Dengan menetapkan kerangka acuan inersia, gyroscope dapat digunakan untuk menentukan laju rotasi, derajat kemiringan, dan kecepatan sudut dari objek yang bergerak. Gyroscope adalah alat serbaguna yang digunakan untuk mengukur atau mempertahankan orientasi dengan mengintegrasikan 3 akselerometer, yaitu masing-masing berorientasi pada sumbu yang berbeda. Tingkat gerakan drone di sumbu manapun dapat ditentukan. Ini membantu dalam mengumpulkan informasi tentang roll, pitch, dan yaw drone dan memberi makan kembali informasi ini ke pengontrol profesional integrator data atau PID drone. Di hampir semua drone, teknologi gyroscope banyak digunakan untuk membantu mempertahankan hover yang stabil. Ketika tidak ada input dari pilot, setiap drift atau goyangan yang menyimpang oleh drone terdeteksi oleh gyroscope. Nah, informasi ini kemudian diteruskan ke pengontrol PID yang memerintah motor drone untuk menyangkal gerakan yang tidak diinginkan. Gyroscope sangat penting untuk mengoperasikan drone yang stabil, sehingga kerusakan pada sensor gyro kemungkinan besar akan mengakibatkan kecelakaan. Nah ya. Terus selanjutnya adalah ada barometer. Barometer adalah sensor yang mengukur tekanan drone. Informasi tekanan drone ini digunakan untuk menentukan ketinggian drone. Prinsip dan teknologi di balik proses ini cukup sederhana, tetapi pembacaan tekanan udara cenderung menyimpang karena angin atau perubahan cepat dalam pergerakan drone. Untuk memastikan kinerja terbaiknya, barometer perlu secara berkala menggunakan pembacaan tekanan udara di permukaan laut setempat. Nah, barometer ditemukan di hampir semua drone dan sebagian besar digunakan untuk membantu mempertahankan ketinggian yang stabil. Misi drone otonom jika perubahan ketinggian sangat penting juga memanfaatkan pembacaan dari barometer on board. Meskipun teknologi GPS juga penting, dapat digunakan untuk menentukan ketinggian drone. Barometer menghasilkan data yang jauh lebih akurat dan memberikan umpan balik yang cepat, asalkan telah dikalibrasi dengan benar. Nah, dan yang ketiga adalah GPS. Nah, sensor GPS ini telah memainkan peran besar dalam memungkinkan drone menerbangkan misi otonom. Ini bukan fitur yang dapat ditemukan di semua tipe drone, tetapi merupakan penyertaan standar yang cantik untuk model kelas prosumer. Dengan membandingkan
membandingkan posisi drone yang sebenarnya dengan posisi targetnya. Pengontrol PID menentukan ke arah mana pesawat harus bergerak dan menginstruksikan drone dengan perintah yang sesuai. Nah, prinsip dibalik teknologi GPS cukup sederhana. Drone dilengkapi dengan penerima GPS yang dapat memberikan sinyal dari beberapa satelit GPS. Tergantung pada lokasi sumber satelit, waktu yang dibutuhkan modul GPS drone untuk menerima sinyal akan bervariasi dengan melakukan triangulasi posisi relatif drone dari satelit GPS yang berbeda. Lokasi drone dalam sistem referensi geospasial tertentu dapat ditentukan. Keakuratan lokasi akan bergantung pada kekuatan sinyal yang diterima modul GPS drone dan jumlah satelit dalam jangkauannya. Terlepas dari prevalensi teknologi GPS, ini bukanlah metode yang sangat mudah untuk menentukan lokasi drone, karena bergantung pada penerima sinyal dari satelit yang terletak di sepanjang orbit bumi. Terbang di bawah penutup kanopi akan secara gratis mengurangi kemampuan drone untuk menentukan lokasi GPS. Mode penerbangan otonom menggunakan lokasi GPS juga hanya akan berfungsi jika drone dapat mengidentifikasi arah. Pada dasarnya merupakan indikasi di mana arah utara berbeda, meskipun kemungkinan untuk menentukan arah berdasarkan pergerakan drone dan lokasi GPS. Nah, hal ini hanya dapat dilakukan selama drone terus bergerak. Ada juga sedikit latensi yang menggunakan metode ini, sehingga kemampuan drone untuk mengikuti rute yang diprogram mungkin tidak akurat. Nah guys, di sini saya sudah menjelaskan apa saja itu dari sensor drone itu. Mungkin masih banyak lagi sensor-sensor itu sendiri yang belum saya ketahui. Mungkin Anda biasanya mengecek lagi di Google ya guys ya. Di sini saya pamit undur diri, maaf bila banyak salah kata. See you and next video. Okay.